Apa kita sudah merdeka? Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV ketika lagu Sorak-Sorai dikumandangkan. Cucuku pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Apakah kita sudah merdeka? Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran, kakek. Cucuku mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semuanya sensasi semua, bukan fakta. Kemudian ku gayuh tangan cucuku, lalu kududukan di sampingku. "Duduk, nak. Duduk, cucuku." "Jangan ngomong dulu, aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu di sekolah? Apa gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apa gurumu tidak pernah memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka, cucuku. Oh, jadi kita sudah merdeka ya, kek? Jelas, cucuku. Kalau kita sudah merdeka, kek, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku menampar mulut cucuku. Untung aku ingat anak kecil ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. "Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat. Kita bebas berpikir. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan, cucu. Gini, kalau kamu ingin kaya harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu.
membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang mau menolong kalau kamu ingin berhasil. Mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Tidak ada orang itu yang mau menyuap, apalagi menghasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tetapi kalau kamu malas, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Begitu ya, Kek. Sebentar. Jangan ngomong dulu. Karena jika kita merdeka, kita harus mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka berpikir terus seenaknya sendiri. Kebablasan, seenak udelmu sendiri. Padahal, jangan ngomong dulu. Aku belum selesai. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Mengerti? 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 Tidak, Kek. Nah, dengan kamu bilang tidak artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang-orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi Sang Saka telah dikerek diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi ketika aku pergi ke hutan bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan, malam-malam mengendap ke kota, menyusup ke tangsi militer kolonial untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi kita betul, Kek, sudah merdeka. Sang Saka telah naik ke puncak tiang, angkut perkasa. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanan hingga kakiku pincang hingga sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa mesra. Jadi betul, Kek, kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjata. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang sampai pada suatu saat nanti ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat ketika kami dulu disergap. Aku diperkarakan dan aku dipenjara 4 tahun di dalam penjara. Akhirnya aku sadar yang memfitnahku itulah pengkhianat sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota, tapi ternyata dia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi.
Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari melarikan diri. Aku menghilang. Aku menangis dalam batinku. Kalau betul kek kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Cepat, seka air mataku. Kemudian mengayuh tangan cucunya, kemudian menutup mulut cucunya dan bersuara kencang. Cucu, cucuku. Kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya merdeka yang boleh dan berani menangis dimanapun dan kapanpun ia mau menangis.